Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anikal Firdaus. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan Q&A seputar materi bahasa Indonesia. Simak video saya selanjutnya. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadi kesalahan penulisan ejaan dan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul? Yang pertama ada interferensi bahasa ibu, yang kedua penguasaan kosakata yang kurang, yang ketiga kurangnya minat baca siswa, yang keempat kesalahan siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya antri, yang benar adalah antre, apotik, dan yang benar adalah apotek. Yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Nah, pada saat pengutipan langsung kita menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis sebagaimana aslinya tanpa diubah. Sedangkan pada saat mengutip tidak langsung, pengutip menyajikan isi atau sebagian dari sebuah karya tulis setelah mengalami perubahan sebagaimana yang diinginkan penulis karya sehingga dianggap lebih sesuai dengan konteks penulis yang dipilih. Dan inilah contohnya menurut Sentosa. Ini dikutip oleh Sentosa pada tahun 2020 di halaman 389 dan menyatakan bahwa ini yang paling penting ya. Ini adalah kutipan langsung dan yang bawah ini adalah kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu bisa kita simpulkan sendiri, lebih tepatnya begitu. Dan selanjutnya, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi dan contohnya? Biografi berbeda dengan bibliografi. Biografi secara khusus membahas satu orang tokoh. Cakupan materinya lebih luas, sedangkan bibliografi merupakan alat penelusuran biografi. Contohnya seperti di bawah ini. Bisa kalian baca sendiri ya. Lanjut. Nah, ini contoh dari bibliografi. Alvina, dan seterusnya. Kita lanjut saja. Yang keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pengganti waktu dan contoh kalimatnya? Kata pukul digunakan untuk menyatakan waktu tertentu atau suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya, Andin selesai mengerjakan tugas pada pukul 8 WIB. Yang kedua, Elsa berangkat kerja pukul 7 WIB dengan menaiki taksi. Sedangkan kata jam digunakan untuk menunjukkan suatu benda atau menunjukkan durasi. Contohnya, kemarin ibu dibelikan jam dinding oleh ayah. Yang kedua, saya belajar selama 1 jam setiap malam. Pertanyaan yang kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Nah, jawabannya adalah bahasa pada hakikatnya adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Fungsi utama dari bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan interaksi antara manusia. Selain itu, dapat berfungsi sebagai identitas suatu bangsa dan sebagai alat pemersatu, sehingga keduanya sangatlah berkaitan. Yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulis tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Karena tanda koma merupakan pemisah unsur rincian dalam kalimat.
ada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung. Sebelumnya tetap diberi tanda koma karena faktor ketidaktahuan penulis mengenai penggunaan tanda koma, sehingga tanda koma tersebut diletakkan di sembarang tempat yang menurut penulis memerlukan tanda koma. Nah, inilah contohnya. Yang pertama, saya hanya membawa tas, buku, pensil, dan penghapus. Ini benar. Yang salah itu saya hanya membawa tas, buku, pensil, dan penghapus. Lanjutan. Dan ini contoh yang selanjutnya ya, bisa kalian baca sendiri. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan dari makna dari tanda titik dua dengan tanda titik koma? Jelaskan disertai dua contoh menggunakan tanda tersebut yang benar. Nah, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Yang kedua, Pak Guru menerangkan, titik koma, murid-murid mendengarkan. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabotan rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, titik dua, hidup atau mati. Pertanyaan yang ke-8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalah penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Penggunaan huruf miring berfungsi untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Karena kurangnya pemahaman mengenai penggunaan huruf miring yang baik dan benar, sering terjadi kesalah penulisan yang pada dasarnya menggunakan huruf miring adalah untuk kata serapan yang diambil dari bahasa asing. Contohnya, yang pertama, karena menjadi tersangka dalam kasus kriminal, seorang mahasiswa di drop out oleh pihak sekolah. Nah, ini adalah contoh yang salah. Contoh yang benar yaitu karena menjadi tersangka dalam kasus kriminal, seorang mahasiswa di drop out oleh pihak sekolah. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Konsonan adalah fomen yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Vokal adalah fomen yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan. Huruf vokal terdiri atas A, I, U, E, dan O. Huruf vokal sering pula disebut huruf hidup. Contohnya, yang pertama, belakangan ini sampah menjadi fokus besar dunia karena permasalahan yang terus ditimbulkan. Ini adalah contoh yang salah. Contoh yang benar yaitu belakangan ini sampah menjadi fokus besar dunia karena permasalahan yang terus ditimbulkan. Nah, ini adalah contoh yang benar, dan selanjutnya pun begitu. Nah, itulah tadi video dari saya Q&A mengenai seputar materi bahasa Indonesia. Dari saya pribadi, apabila ada salah tutur kata atau menjelaskannya kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.